Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu kata yang paling sering dipakai tapi juga paling sering bikin bingung di bahasa Inggris, yaitu should. Coba deh, lihat dua kalimat ini. You should go sama you should have gone. Kelihatan mirip banget kan? Tapi artinya itu beda jauh. Nah, di sini kita bakal bikin perbedaannya jadi jelas sejelas-jelasnya. Oke? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Tenang aja, ini nggak susah kok. Karena sebetulnya cuma ada satu aturan simple yang jadi kunci buat ngertiin semua penggunaan should. Nah, ini dia kuncinya. Siap? Tiap kali kamu lihat atau dengar kata should, ingat aja artinya satu. Sebaiknya kamu lakuin ini. Udah, itu aja. Ini intinya. Anggap aja ini patokan utama kamu. Yuk kita coba terapin. You should brush your teeth. Artinya ya, sebaiknya kamu sikat gigi. Gampang. You should ask Steve. Sebaiknya kamu tanya Steve dulu. Terus gimana kalau negatif? Hikers shouldn't feed wild animals. Artinya, sebaiknya para pendaki jangan kasih makan hewan liar. Simpel kan? Jadi ini tuh bukan perintah yang maksa ya, tapi lebih ke saran. Oh iya, kamu mungkin juga pernah dengar ought to kan? Nah, artinya itu sama persis sama should. Cuma bedanya ought to itu kedengarannya lebih formal. Dan jujur aja, jarang banget dipakai. Apalagi buat nanya atau kalimat negatif. Jadi, ya, buat ngobrol sehari-hari, should itu juaranya. Oke, sekarang kita udah pegang aturan dasarnya nih. Sebaiknya lakuin ini. Yuk kita lihat gimana aturan ini dipakai di situasi beneran. Entah itu buat ngasih saran atau ya buat ngeritik. Jadi secara umum, should ini punya 3 fungsi utama. Pertama, buat ngasih nasihat. Kedua, buat ngeritik situasi atau perbuatan orang. Dan ketiga, buat nyatain harapan kita. Nah, ini contoh klasik buat ngasih nasihat. Kalimat ini kan bukan maksa ya, tapi nyaranin banget. Sebaiknya kamu periksain deh tai lalat itu ke dokter. Ini saran yang bagus kan? Kalau yang ini kritik nih. It's cold in here, they should turn up the heating. Kita kan nggak ngomong langsung ke yang punya gedung, tapi kita ngeluh. Kita bilang situasinya nggak enak dan sebaiknya mereka naikin pemanasnya. Jadi kita lagi ngeritik kondisi sekarang. Oke, siap? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, sekaligus yang paling sering bikin orang pusing. Pakai should buat masa lalu. Kalau kamu bisa kuasain ini, wah bahasa Inggris kamu bakal naik level banget, beneran deh. Biar gampang, kita pakai cerita aja ya. Coba bayangin, kita sewa fotografer profesional buat acara ulang tahun kakek yang ke-90. Penting banget kan acaranya? Oke, sebelum pestanya mulai, kita kan optimis ya. Kita mikir, dia kan pro, he should take good pictures. Artinya, dia seharusnya motret dengan bagus. Ini harapan kita untuk apa yang akan terjadi nanti. Terus, pas pestanya lagi rame-ramenya, kita lihat, fotografernya malah ngobrol. Kita panik dong, terus bilang, where is he? He should be taking pictures now. Lihat bedanya? Seharusnya dia lagi motret sekarang. Fokusnya ke aksi yang harusnya lagi kejadian saat itu juga. Beberapa minggu kemudian, fotonya datang dan ya ampun hasilnya jelek semua. Kita kesel, terus kita telepon fotografernya. You should have taken at least one good photo. Nah, ini dia. Artinya, seharusnya kamu udah ngambil paling nggak satu foto yang bagus. Kita nyesel dan kritik sesuatu di masa lalu yang nggak dia lakuin. Bahkan kita bisa lebih spesifik lagi, ngeritik kelakuannya selama acara. You were just eating and dancing. You should have been working. Kamu tuh cuma makan sama joget doang, seharusnya kamu tuh lagi kerja selama pesta itu. Nah, ini nunjukin periode waktu yang panjang di masa lalu, di mana dia harusnya terus-terusan kerja, tapi malah nggak. Oke, yuk kita rapihin biar gampang diingat. Buat masa sekarang atau masa depan ada 2. Pertama, should plus kata kerja dasar. Ini buat saran umum. Contoh, you should sleep. Tapi kalau mau nekanin sesuatu yang harusnya lagi kejadian sekarang, pakainya should be plus verb ing. Contoh, you should be sleeping. Kelihatan kan bedanya? Sekarang buat masa lalu. Pakai should have plus past participle buat nyatain penyesalan atas satu kejadian yang nggak dilakuin. Oh iya, ini sering banget disingkat jadi should have. Dan yang terakhir, pakai should have been plus verb ing buat ngomongin aksi yang harusnya berlangsung terus-menerus selama periode waktu tertentu di masa lalu. Selamat, kamu baru aja dapat semacam kekuatan super baru dalam berkomunikasi. Yuk kita rangkum cepat biar ilmunya langsung nempel dan bisa dipakai. Jadi, intinya ada 4 struktur ini yang perlu kamu ingat. Nomor 1, should plus verb buat saran umum. Nomor 2, should be plus ing buat aksi yang harusnya lagi jalan sekarang. Nomor 3, should have plus past participle buat nyeselin kejadian di masa lalu. Dan yang keempat, should have been plus ing
buat aksi panjang di masa lalu yang nggak kejadian. Gampang kan? Nah, sebagai penutup, coba deh pikirin pertanyaan ini. Apa satu hal yang you should have done secara berbeda hari ini? Coba jawab pakai ilmu baru kamu ini buat latihan. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.